Bawang Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program podcast dari pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kominfo Buleleng yang mengulik topik tentang pembangunan di kawasan Bumi Panji Sakti. Kali ini bersama saya Dewi Lestari dan tentunya satu episode setiap minggunya. Bikom ini akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dan terpercaya di bidangnya. Dan episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sedikit berbeda. Kali ini dari dunia pendidikan. Dan langsung saja sahabat Buleleng, kita sapa Bapak Nyoman Sudiana SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Singaraja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Narasumber berikutnya yaitu Ide Bagus Bayu Aditya, salah satu siswa berprestasi di SMP Negeri 6 Singaraja. Selamat pagi Dek Bayu. Selamat pagi. Berikutnya yaitu Kadek Kaima Sindiva, juga siswa berprestasi di SMP 6 Singaraja. Selamat pagi Adek, cantik sekali pagi ini. Oke. Baik sahabat Buleleng, langsung saja kita akan menuju ke narasumber yang pertama yaitu Bapak Nyoman Sudiana SPD MPD. Nah Bapak, sekilas saya baca dari CV Bapak itu Bapak merupakan salah satu kepala sekolah SMP di Kabupaten Buleleng ini yang sudah menorehkan prestasi di tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional Pak ya. Sebentar mungkin bisa diceritakan Pak prestasinya apa saja yang baru diraih. Tapi sebelum ke prestasi, saya ingin bertanya dulu nih Pak. Bagaimana sih metode Bapak dalam memimpin SMP Negeri 6 Singaraja? Baik, sebelum lanjut, yang ucapkan Panglima, Om Swastiastu, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Selamat siang Mbak, terima kasih nih sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal yang terkait kegiatan di SMP Negeri 6 Singaraja. Namun sebelum lanjut, yang perkenalkan diri, nama saya Nyoman Sudiana. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Singaraja dari tahun 2018. Sebelumnya saya bertugas di SMP Negeri 2 Sukasada di Pancasari, 5 tahun di sana. Kemudian ini sekolah yang ke-8 saya masuki. Saya pernah bertugas di Timur juga, di Keroga, kemudian di Sukasada di SMP 4. Nah, sekarang ini merupakan sekolah yang ke-8 saya masuki. Sudah banyak pengalaman berarti Pak ya? Jadi dari pengalaman itulah kita mengambil kebijakan atau apa saja yang kita lakukan di SMP Negeri 6 Singaraja. Jadi salah satunya adalah kita selalu melihat kalau kita istilahnya di kurikulum Merdeka ini manajemen berbasis aset. Apa yang kita punya, apa saja yang daya dukung kita itu kita betul-betul maksimalkan. Jadi dari segi kalau kita lihat dari segi kalau di kurikulum Merdeka itu kegiatan intrakurikulernya, kurikulernya, ekstrakurikulernya, kemudian termasuk juga dengan di budaya sekolah. Jadi kita betul-betul manfaatkan itu. Kemudian kita dengan pengalaman-pengalaman di sekolah sebelumnya, sehingga mana yang misalnya kira-kira berhasil di sekolah sebelumnya kita
terapkan dan kembangkan lagi. Salah satunya adalah yang pertama dulu membuat sekolah itu nyaman. Nyaman dalam hal dari segi, kalau kita di Bali dari segi sekali. Oke. Jadi kita betul-betul itu karena kita percaya dan sekolah kita ini memang visi misinya atau diantaranya adalah merupakan sekolah yang kalau gitu sekolah yang bernuansa Hindu, berwawasan budaya, berlandaskan Tri Hita Karana. Nah sekarang dengan kurikulum mereka yang sekarang dikuatkan lagi dengan pendidikan karakter yang kita dengar kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan program sekolah itu. Apalagi sekolah kita ini memang termasuk sekolah penggerak angkatan 2. Sekarang sudah memasuki tahun kedua kita melakukan itu. Jadi kita dan selalu kita evaluasi, setiap bulan kita evaluasi, kemudian ada permasalahannya kita langsung tindak lanjuti. Itu salah satu strategi kita. Nah kemudian Bapak ketika menerapkan strategi atau metode ini Bapak menemukan kendala yang berarti Pak? Sebenarnya kendala-kendala pasti ada. Jadi apalagi kita siswanya ini jumlahnya hampir 1.000 orang. Dengan guru dan pegawai itu sekitar 84. Gurunya sekitar 65. Dan kita tahu karena berbagai begitu banyak siswa, begitu banyak guru, pasti tidak sama, mindset mereka tidak sama. Betul. Jadi itu. Nah, tetapi di awal kita semacam ada harus seperti ini. Artinya ada hal-hal yang kita sebagai patokan. Intinya salah satunya adalah bagaimana supaya hak siswa belajar itu mereka terpenuhi. Itu yang salah satu jadinya. Bagaimana tetapi kita bisa melakukan itu dengan dengan nyaman, tidak ada unsur paksaan. Jadi enjoy kita lah. Biarpun misalnya tugas itu merupakan cukup berat, tapi karena kita lakukan secara bersama-sama, jadi itu sehingga masalah-masalah itu kita bisa lewati, bisa kita tangani. Nah tadi Bapak sudah sempat menyampaikan bahwa beberapa aspek yang Bapak perhatikan ketika Bapak memimpin SMP Negeri 6 Singaraja ini. Nah di antara sekian aspek Tri Hita Karana itu yang mana yang Bapak paling tekankan nih Pak? Kalau kita intinya sebenarnya sih semua sama Bu ya. Berarti sejalan ya Pak ya. Kalau kita lihat, kalau kita sebagai orang Hindu, tentu pastinya kita yang berkaitan dengan ketuhanan, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan itu. Karena ketika sudah kita harmonis hubungan manusia dengan Tuhan, otomatis yang lain pasti mengikuti dia, pasti mengikuti. Jadi manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, kemudian karena kita sudah dari atas itu, jadi istilahnya sudah mendapatkan restu dari beliau itu. Jadi itu yang pikir seperti itu. Makanya kita selalu berusaha kalau disiplin ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal dan keagamaan ini memang betul-betul dilaksanakan. Karena kita seperti tadi kita hubungan harmonis itu. Karena kita percaya itu. Dan memang terkait dengan keadaan kita disiplin itu memang betul-betul ya artinya nyaman jadinya. Nyaman kalau cara Balinya sekali kita nyaman di sana itu. Jadi ketika kita nyaman, tentu proses belajar, proses ini semua berlangsung juga dengan nyaman ya Pak ya. Baik Bapak, sebelum saya beranjak ke adik-adik yang berprestasi ini, saya masih ada satu pertanyaan nih buat Bapak. Prestasi apa saja sih Pak? Mungkin bisa Bapak ceritakan baik secara personal maupun yang di sekolah yang sudah diraih. Kalau prestasi ya, saya mungkin ingat saya ya, karena mungkin karena banyak. Namun mungkin sebelum saya sebutkan, saya juga sampaikan bahwa capaian prestasi ini sebenarnya kalau Tiang sendiri sebenarnya bukan itu tujuan utama.
Jadi tujuan utama kita membuat supaya sekolah itu bagaimana dia bisa kegiatan-kegiatan itu belajar dengan baik. Ternyata ketika ada lomba atau ada lomba gitu, kita tinggal gini aja, tinggal ikut, kemudian menyusun apa menjadi tagihannya itu apa itu. Contoh misalnya kalau Tiang sendiri kalau capaian prestasi yang pernah Tiang hidupkan adalah yang pertama ketika Tiang di SMP 4 Sukosade, Tiang pernah mendapatkan juara 3 sebali membuat lomba bahan ajar. Jadi bahan ajar berbasis bahan ajar interaktif. Jadi berbasis digital juga itu, karena Tiang kebetulan juga suka dengan digitalisasi. Jadi itu waktu menjadi guru, kemudian ketika menjadi kepala sekolah di SMP 2 Sukosade, pernah loh juara 1 di BEE, saya lupa tahunnya 2017, juara 1, juara 3. Setiap ada BEE pasti masuk tuh gininya. BEE, kemudian untuk sekolah di sana waktu di Pancasari pernah juara untuk personal juara 3 kepala sekolah prestasi sebali waktu di Pancasari itu. Di Pancasari. Ya, di SMP 2. Kemudian sekolah itu Tiang ingat waktu di Pancasari, waktu yang masuk pernah Tiang baca itu merupakan sekolah terkumuh di Bali dulu, karena memang kalau lihat memang sampahnya banyak sekali. Kemudian 3 tahun di sana kita berhasil membuat sekolah itu menjadi juara 2 sekolah sehat sebali waktu itu, sekolah sehat sebali. Jadi itu, dia waktu di Pancasari. Kemudian ketika di SMP 6 duduk prestasi secara personal, pernah juara Saraswati Award juara 1 juga. Kemudian lomba inovasi sekolah tahun berapa, 2019 kalau nggak salah itu kita mendapatkan juara 3. 2020 saya tidak ikut. Kemudian 2021 2022 kita itu adalah Saraswati Award itu. Juara 1 juga. Juara 1. Kemudian yang tahun ini tahun 2023 juara 1 kepala sekolah inovatif. Jadi dalam rangka Hari Guru Nasional yang diselenggarakan dari Kemdikbud. Jadi juara 1 tingkat provinsi, karena kita mendapatkan juara 1, kita mewakili Bali ke Jakarta di Hari Guru Nasional dan ya mungkin karena kita sudah lakukan, ketika juri bertanya kita memang sampaikan itu, dan itu Asukara kemarin kita masuk 5 terbaik tingkat nasional, 5 terbaik. Jadi untuk kategori kepala sekolah inovatif. Jadi ada beberapa kategori, diantaranya adalah kepala sekolah inovatif. Kemudian terkait dengan prestasi sekolah, kalau di SMP6 yang kegiatan pertama adalah yang pertama kali datang itu sekolah ATHK. Jadi ada semacam penilaian sekolah bertrihita karana. Jadi kita dapat medali emas, emasnya. Kemudian tahun keduanya juga mendapatkan emas. Saya lupa tahunnya itu. Kemudian sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, kemudian berlanjut ke tingkat provinsi. Jadi terus untuk kemarin tahun 2022 kemarin tingkat nasional. Jadi dari tingkat nasional sekarang kita sedang menyiapkan untuk penilaian adiwiyata mandiri. Sebenarnya sih bukan menyiapkan dalam arti begitu, kita lakukan apa yang menjadi program kita. Sebenarnya saya sampaikan juga ke guru-guru bagaimana kita membuat itu supaya kita nyaman. Seperti tadi misalnya supaya sekolah hijau, kemudian tempat-tempat anak-anak supaya mereka nyaman itu untuk belajar. Dan itu ketika
memang ketika dinilai ya memang sesuai dengan kriteria dari penilaian itu. Itu gini ya. Kemudian yang lain juga kita mendapatkan penghargaan selain dengan penghargaan dari yang bersifat sosial. Jadi kemarin juga kita dapat penghargaan karena sekolah yang apa istilahnya ya suka berbagi, peduli dan berbagi. Kemarin juga ada kita penghargaan dari Yayasan Sesama itu. Kemudian terkait dengan kegiatan literasi, kita sudah memasuki tahun ketiga mendapatkan penghargaan sekolah aktif literasi. Jadi kita ada program GSMB namanya Gerakan Sekolah Menulis Buku, di mana untuk tahun ini kita sudah punya produk buku ke-10 yang karangan dari siswa, guru dan kepala sekolah. Itu sudah ber ISBN dan juga ada yang dan juga QRCBN. Jadi sudah masuk di Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Nah, berarti banyak sekali memang Pak ya prestasinya Pak ya, tingkat provinsi, tingkat nasional juga ya Pak ya. Oke, dan nanti saya akan tanya-tanya lagi nih Pak. Jadi sudah banyak sekali nih pertanyaan yang kita siapkan. Jadi nanti supaya sahabat Buleleng juga bisa melakukan studi tiru nanti Pak ya. Jadi Pak Nyoman, tiang ke siswanya dulu, ladies first dulu ya, sama siapa tadi namanya? Kadek Kaima Sindifa. Oke. Kadek Kaima. Bisa diceritakan nih sedikit apa saja prestasi yang sudah diraih di SMP Negeri 6 Singaraja ini? Sebelumnya saya pernah mengikuti ya keras sih grogi. Oke. Ya. Sebelumnya saya pernah mengikuti lomba Recycle Fashion Show yang diselenggarakan oleh RRI Singaraja. Yang baru ini ya. Oke. Itu saya mendapatkan juara 3 tingkat Kabupaten Buleleng, dan waktu libur semester saya menyempatkan diri untuk mengikuti olimpiade tingkat nasional dan provinsi. Oke, tarik nafas dulu, santai. Nah, Kadek Kaima, panggilannya Kaima ya? Ya, Kaima. Siapa sih yang paling berperan dalam Kaima mencapai prestasi-prestasi yang tadi sudah disebutkan? Tentu saja orang tua dan kepala sekolah SMP Negeri 6 Singaraja yang sudah berpartisipasi dalam membantu saya untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Oke, jadi setiap perlombaan itu Kaima dibina ya tentunya oleh guru-guru ya? Ya. Oke. Nah, saya ke siapa tadi namanya? Bayu ya? Bayu. Ide Bagus Bayu Aditya. Bayu, bisa diceritakan apa saja prestasi yang sudah diraih? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberi. Jadi, prestasi yang saya raih di SMP Negeri 6 Singaraja, yang pertama itu lomba skate wajah Bung Karno yang diselenggarakan di Taman Bung Karno, dan saya mendapat juara 2 se-Kabupaten Buleleng. Se-Kabupaten Buleleng, oke. Kemudian lomba menggambar, lomba skate yang bertema tentang kebudayaan yang diselenggarakan di Stah Empu Kuturan, dan saya mendapat juara 1. Kemudian lomba yang paling berkesan yaitu lomba lukis digital tingkat nasional, dan saya mendapat juara 2. Oke. Kemudian lomba poster, lomba poster karikatur, dan saya mendapat juara harapan 1. Nah, bisa diceritain nggak Bayu? Jadi gimana ceritanya nih sampai tahu ada lomba, kemudian siapa yang membina? Coba diceritakan sama sahabat Buleleng. Jadi yang bisa menjadikan saya sebagai juara
yaitu tentu dukungan dari sekolah, Dari sekolah. dan saya dibina oleh pembina saya, yaitu Pak Suke. Setelah saya mendapat bimbingan dari Pak Suke, saya mewakili sekolah dan bisa menjadi juara. Oke. Jadi tentu tidak lepas dari peran sekolah ya Dek Bayu ya, dan juga Kaima ya. Nah, tadi kan dibilang juara fashion show ya untuk pakaian recycle ya. Nah, yang mendesain itu dari pihak sekolah? Ya, dari pihak sekolah. Oke, dari pihak sekolah. Jadi dari desain kemudian pembuatan semua dari pihak sekolah. Oke. Kendalanya Adik menemukan kendala nggak? Itu dibuat bajunya, karena itu pembuatan bajunya cuma 2 hari saja. 2 hari saja. Jadi full itu dikerjakan hanya dalam waktu 2 hari saja dan berhasil mendapatkan juara. Luar biasa. Luar biasa sekali Ya. Bapak ya. Mungkin itu yang bisa tambahkan dikit Bu ya. Silakan. Yang pertama mungkin untuk Bayu ini memang luar biasa, memang bakatnya luar biasa sekali. Jadi dan ada bakat, ada siswa yang berbakat, kemudian ada program sekolah, kemudian ada dukungan pembina. Oke. Kita bersyukur juga mempunyai guru pembina yang luar biasa juga, yang memang dari dia informasi lomba itu tahu, sehingga itu yang pertama. Sehingga niki saya sering ke Bayu belajar dengan baik, ada pembina yang memang luar biasa, cari ilmunya sebanyak-banyaknya itu. Jadi tidak melihat jadwal aja dia ketika dia berlatih itu gini ya. Tuh, dan memang kebetulan juga pembinanya juga dia mau membina itu gini ya. Kemudian terkait dengan Kaima yang disampaikan kemarin di lomba fashion recycle itu, maksudnya di desain pihak sekolah itu mereka sebenarnya khusus terlibat. Oke. Teman-teman mereka jadi desainnya, kemudian kita sebagai guru, oh ini mungkin perbaiki ini, perbaiki itu idenya. Kemudian ketika mereka membuat sendiri. Kita hanya mendampingi. Jadi seperti ada guru yang bilang, oh nih tambahkan begini dan itu. Kemudian desain ya kita gitu. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini memang apalagi dengan istilahnya dengan P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ini memang kegiatannya itu memang berbasis ke siswa. Jadi kita kasih istilahnya beri siswa seluas-luasnya apa yang mereka minati. Jadi apa yang merupakan kreativitas siswanya ya Pak ya. Oke. Sehingga kita hanya ini kita fasilitasi dengan ini itu gini. Dan sebenarnya kaitan seperti tadi Bayu dengan Kaima kan temanya itu kan sampah semua itu. Oke. Jadi pengolahan sampah. Sampah menjadi istilahnya sampah menjadi berkah itulah kalau itu. Jadi selain dengan dengan baju, desain baju itu ada produk-produk yang banyak sekali. Contoh misalnya yang kemarin terakhir habis proyek P5 adalah adalah salah satunya adalah lukisan dari sampah. Jadi lukisan wajah dari sampah itu. Kita ada gini ya. Ada produknya itu di sekolah. Jadi ini terkait semua. Jadi apa istilahnya saling kait cuma ini. Oke, jadi bersinergi ya Pak ya antara siswa, kepala sekolah, pembina. Nah, kemudian ada kelompok siswa pecinta mungkin seperti itu pengolahan recycle atau apa? Yang ada di SMP. Kalau yang berkaitan dengan sampah dengan alam, kita punya siswa yang namanya Sispala. Siswa pecinta lingkungan. Di antaranya selain lingkungan ya terkait juga dengan sampah itu. Jadi itu selain juga membuat tanaman itu menjadi hijau. Jadi kita semacam ada program satu siswa atau satu kelas itu mereka punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian juga di Sispala itu ada ekstra yang memang di antaranya adalah salah satu mewajibkan mereka misalnya ketika tamat cuma pohon apa itu gedenya. Sehingga hal itu akan menjadi
kenangan juga buat mereka, selain juga membuat sekolah itu menjadi bagus. Makanya kemarin saya sampaikan ketika ada pameran itu kita tidak sulit kalau mendesain tamannya, tidak sulit karena kita sudah punya semua. Sama seperti kalau di panggung kita tidak sulit. Jadi semua hasil karya anak-anak itu kita tata sehingga menjadi kayak gitu. Panggung dengan ini yang ya lumayan bagus juga gitu. Berarti saat ini di SMP 6 Singaraja itu tidak hanya akademik tetapi non akademisnya juga sangat diperhatikan berarti Pak ya, sangat didukung oleh pihak sekolah ya Pak ya. Jadi dari pengolahan sampah sampai dengan pemeliharaan lingkungan itu memang difasilitasi sekali oleh pihak sekolah ya Pak ya. Iya. Memang itu Bu, mungkin saya tambah sedikit karena ini Bu, dengan kurikulum Merdeka itu kita memang betul-betul menyadari bahwa tiap siswa, tiap anak itu unik. Oke, baik. Pasti punya ada saja yang dia kelebihannya. Jadi kalau tidak di akademik, di non akademik kan gitu selalu betul, kita. Pak. Jadi itulah yang kita gali. Sehingga bukan wajar kalau dulu kan yang pintar matematika, IPA, bahasa Inggris dan seterusnya itu. Sekarang kita tidak lihat itu. Bahkan kita lebih cenderung kalau misalnya ada anak-anak minta izin untuk misalnya mengikuti kegiatan dispensasi, kita dukung sekali supaya dia tidak was-was. Jangan sampai nanti dia sebenarnya kan punya keahlian atau tapi dia takut tidak masuk nanti nilainya jelek. Kita tidak itu. Kita memang betul-betul mendukung seperti itu. Nah, untuk pembinaannya sendiri Pak, di jam sekolah atau mungkin Bapak punya waktu-waktu khusus untuk membina anak-anak yang berprestasi ini Pak? Nah, untuk anak-anak gini, kalau secara gini Bu, ada semacam ekstra dia Bu ya. Ekstra, jadi kita kalau tidak salah ada 34 ekstra yang kita kembangkan di SMP Negeri 6. Jadi dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Jadi di awal mungkin ada anak yang misalnya dia berbakat itu. Kemudian salah satu strateginya kita kan tahu bahwa tidak semua sekolah punya orang yang betul-betul ahli, tidak semua itu ya. Jadi kita bekerja sama juga dengan pihak luar. Nak, kamu di mana gidinya? Oh dibina oleh ini. Nanti kita hubungi dia. Dalam artian biar terus dibina. Kemudian ketika ada lomba-lomba biar diinformasikan paling tidak kalau kita bisa biayai, kita biayai. Itu intinya. Itu kalau memang itu itu sesuai dengan juga ketentuan sekolah. Jadi aturan dana bos itu. Tuh kalau memang bisa dibiayai, kita biayai. Kalau enggak ya mungkin kadang-kadang mereka biaya sendiri itu gidinya. Tapi tetap yang sampaikan biar dia menginformasikan ke sekolah. Jadi kemudian kalau memang ada bisa dibina di sekolah, bisa dibina. Kemudian mungkin dari pihak luar silahkan. Itu kalau memang sudah dianggarkan, kita ada semacam istilahnya ya sekedar untuk snack, untuk transport pembina itu gidinya. Kemudian banyak juga mereka itu karena mandiri. Memang itu yang kita harapkan kan begitu. Mereka dari dirinya sendiri jadi mau mengikuti lomba kemudian berusaha itu ininya ya. Jadi tidak melulu harus dibina, tidak seperti itu. Tapi tetap kita ketika mereka perlu mengadakan itu ya kita lakukan. Itu salah satu strategi kita. Oke, baik Bapak, saya ke Bayu sama Kaima dulu Pak ya. Nah, untuk Bayu sama Kaima, ketika Bayu dan Kaima itu misalnya mengikuti sebuah perlombaan, gimana nih cara mengatur waktunya? Kelabakan nggak antara jam sekolah atau jam pembinaan untuk lombanya, gimana? Bisa diceritakan siapa dulu nih? Saya. Oke, Bayu dulu, silahkan Bayu. Jadi proses latihan untuk lomba itu dilaksanakan pada ekstra. Jadi waktu belajar dan ekstra itu berbeda. Jadi tidak ada gangguan dari proses pembelajaran. Jadi setelah proses belajar mengajar itu baru Ada ekstranya. Oke, Ada waktu lain. Oke, nah Kaima sendiri? Saya sendiri sama juga seperti Kak Bayu. Tidak ada yang kelabakan karena saya pasti akan mengatur waktunya untuk
tentu didukung penuh oleh wali kelasnya ya. Oke, baik. Nah, kembali ke Pak Nyoman. Nah, di sini saya sempat baca nih Pak, bahwa sekolah SMP 6 Singaraja ini merupakan sekolah aktif literasi tahun 2023. Yeah. Nah, apa sih terobosan Bapak atau program-program yang Bapak lakukan di bidang literasi di SMP Negeri 6 Singaraja ini? Tapi sebelumnya Bapak, kita jeda dulu, kita buat sahabat Buleleng penasaran dulu. Silakan. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. 1 episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemkab Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom Bincang Komunikasi, masih bersama Bapak Nyoman Sudiana SPD MPD bersama Bayu dan Kaima juga. Nah Bapak Nyoman, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi yang belum sempat Bapak jawab. Apa sih terobosan Bapak di bidang literasi untuk mewujudkan sekolah aktif literasi yang sudah diraih oleh SMP Negeri 6 Singaraja? Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan literasi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ada pengalaman waktu di Pancasari. Di Pancasari, dia membuat inovasi. Kalau dulu dia buat artikel atau PTS atau best practice-nya, yang kalau dulu waktu Pancasari dia yang beri judul meningkatkan GLS dengan Pocari dan Puding. Pocari dan Puding. Pocari itu pojok baca asri. Puding itu perpustakaan dinding. Kemudian sekarang di SMP 6 kita selain juga membuat memang program GLS, itu kan hampir semua sekolah Bu membaca 15 menit sebelum mulai belajar, itu hampir semua sekolah melakukan. Kemudian membaca bersama saat tertentu, itu kan hal-hal yang semua sekolah lakukan. Kemudian untuk inovasinya terkait dengan itu, kita menyadari bahwa dengan jumlah murid 1000 tidak mungkin bisa menampung perpustakaan itu satu itu. Makanya kita kalau di CP6 kemarin cuma dia yang belum tulis sebenarnya ini, tapi kita beberapa sudah lakukan. Jadi selain pojok baca asri, ada teras baca, ada balai baca, itu gini ya. Kemudian jadi untuk teras baca itu hampir semua kelas sudah ada terasnya Bu. Semua kelas, hampir semua kelas, kecuali yang lantai atas. Kalau lantai atas kita sedang buat juga tempat yang memang mereka bisa duduk baca, tapi itu masih dalam berprogram. Tapi yang di bawah ada itu dah, semua ini kita manfaatkan, semua celah tempat-tempat ruang yang tidak terpakai kita manfaatkan untuk tempat-tempat teras baca itu terutama. Karena sekolah kita sempit Bu. Jadi kita manfaatkan semua celah itu. Jadi untuk mereka tempat membaca, itu yang pertama. Selain juga dengan memang program-program literasi yang lain, jadi itu. Kemudian sekarang kita sedang mengini untuk literasi digital. Jadi seperti yang kemarin salah satunya yang sudah mendapat inovasi itu adalah e-perpus itu Bu. Kita ada ini di sekarang ini salah satunya itu. Jadi mereka bisa mengakses buku-buku dan apa seterusnya. Kemudian kita juga buat Facebook literasi. Jadi semua produk anak kemarin seperti puisi, kemudian cerpen, kita unggah di sana. Sehingga kadang-kadang kan anak-anak, karena saya yakin anak-anak lebih senang sekarang ini lewat HP, lewat Facebook, Instagram kan itu gidinya. Jadi itu semua ke sana semua. Itu salah satu gitu. Kemudian yang terkait dengan program, kita mengikuti program GSMP, Gerakan Sekolah Menulis Buku. Di mana dengan mengikuti ini kita terpacu untuk
membuat buku, membuat buku entah nanti ya berupa buku antologi puisi atau antologi cerpen. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga dengan buku yang ke-10. Buku ke-10 sekarang ini di tahun 2023 kemarin. Itu. Kemudian juga ketika ada kegiatan-kegiatan sekolah, ulang tahun, pasti ada lomba yang terkait dengan literasi. Itu, lomba membuat puisi, membaca puisi, pidato, kemudian literasi digitalnya, membuat apa istilahnya poster, itu gininya juga pasti ada itu. Sehingga terus ada mereka ketika apapun kita memang siap itu gininya. Karena mereka sudah dibudayakan begitu. Oke, untuk e-perpusnya itu Pak bisa diakses oleh masyarakat umum? Boleh diakses bisa. Oke, nanti ininya caranya bagaimana Pak? Iya, nah kita itu masuk ke portal spesifik namanya Bu. Oke. Sekarang dia yang sedang kembangkan supaya terpisah. Kalau sekarang kan kalau apa namanya ini tidak bisa. Kalau kita lihat seperti ini Bu ya, mudah-mudahan bisa. Bisa ditunjukkan. Nggih. Seperti ini misalnya Bu, kita punya ini aplikasi, namanya portal spesifik Bu. Nah ini ya. Jadi ini apa namanya? Ada apa biar sini aja. Nggih. Niki Bu, kita lihat di sini. Nih, kita tinggal klik saja di sini. Ini masuk ke portal spesifik. Oke. Nih coba dia lihat ya. Nih. Masuk ke sini dia. Ya. Jadi dari sini masuk. Ya. Atau dari awal ya. Dari awal sih gitu kan ya. Ini dari awal. Ini berupa, cuma sekarang masih pakai APK dia. Ini dia gini. Dia ada apa namanya di layar HP, cuma menginstalnya pakai APK ini karena supaya gratis. Supaya gratis. Belum masuk di Play Store. Tapi apa namanya? Jadi kecil ya. Saya gitu kan, saya buka lagi. Jadi kita buka ini. Dia masuk begini, masuk ke sini dia. Jadi ini. Jadi itu masuk. Terus kita langsung masuk aja. Ada petunjuknya. Kemudian ini menu ini apapun yang mau ditanyakan di sekolah bisa di ini. Kalau e-perpusnya ini ya Bu. Ini e-perpus. E-perpus kemudian Bentar Bu ya. E-perpus. Dia ini ada gini. Ada menu, ada buku. Bukunya ada teks utama, ada buku teks pelengkap, ada karya sekolah, ada referensi buku, kemudian ada buku kurikulum merdeka. Semua bisa diakses ini. Semua bisa. Karena memang kita open access, tidak memakai akun. Ya, yang sudah pikirkan itu ketika kita kalau yang berkaitan dengan e-perpus misalnya di kampus pasti pakai akun. Kadang-kadang kan lupa dengan akun kita. Termasuk di perpustakaan nasional tuh, karena pikir tidak ada ruginya kita berbagi buku dulu. Apa ya gitu. Cuma mungkin kita akan lengkapi, terus kita lengkapi. Gitu deh. Terus kemudian untuk Kianton juga kita di literasi. Supaya anak-anak ini kita di Facebook literasi. Kita punya Facebook literasi. Nama Facebooknya Pak? Nama Facebooknya ya literasi spensik. Nah ini literasi spensik. Jadi di sini isinya adalah apa namanya? Terkait dengan literasi Bu. Nih, contoh misalnya ada antologi cerpen. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan informasi literasi dari gini lain. Kita dari juga sekolah lain. Ya, dari sekolah, dari sumber lain. Contoh misalnya seperti di sini itu ya, nggih. Satu dari Angon seperti itu misalnya, nggih.
Baik, saya ke Bayu sama Kaima dulu nih. Bayu sama Kaima suka membaca? Suka. Kok ragu-ragu sekali jawabnya. Nah, saat ini Bayu kelas berapa? Saya kelas 9. Kalau Kaima? Saya kelas 8. Kelas 8. Nah, untuk rencana ke depannya gimana nih? Masih tetap akan menekuni bakat sesuai passion masing-masing atau gimana? Atau ingin mengembangkan minat dan bakat kalian? Dari siapa dulu? Kaima dulu? Bayu dulu, silakan Bayu. Jadi kedepannya saya akan terus mengasah diri saya untuk menjadi lebih baik kedepannya. Dan ketika ada lomba-lomba yang ada, saya akan berusaha untuk mengikuti lomba itu untuk menambah pengalaman dan wawasan saya. Selain menggambar poster digital itu apa lagi yang disukain? Mungkin di dunia olahraga? Kebetulan bakat saya hanya di bidang seni. Seni, oke, nggak apa-apa seni. Ini pernah ke luar negeri, Bu? Oke, Pernah ya. ya? Ke Thailand menari. Menari. juga Iya. menari. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kalau untuk Kaima sendiri selain fashion show, suka bidang apa? Saya di akademik bidang bahasa Inggris. Bahasa Ya, Inggris. waktu itu sempat dapat meraih medali perak dan emas dan juara tingkat 2 nasional. Aduh, luar biasa sekali Bapak ya, prestasi siswanya. Nah, kembali ke literasi tadi Pak. Jadi selain literasi digital, kalau tidak salah tadi Bapak menyebutkan bahwa ada gerakan untuk menulis buku. Ya, di SMP. Nah, iya, untuk menulis buku itu sendiri bagaimana minat dari siswa-siswi di sana Pak? Apakah aktif juga atau perlu digenjot lagi atau gimana Pak? Kalau gerakan sekolah menulis buku memang ini kan dikhususkan memang untuk siswa yang memang benar gemar menulis ya. Itu merupakan program kami. Biasanya itu dipilih dan mereka mendaftar, kemudian diseleksi juga oleh gurunya karena ini dia wajib nanti dia menyetor karyanya untuk dibukukan dalam kurun waktu tertentu. Kita setor itu karya siswa itu ke Indonesia untuk dilihat untuk dibukukan. Tentu sebelum itu memang kita ada proses plagiarisme, tidak apakah itu memang plagiat atau tidak kan itu gidinya. Karena itu karena bukunya kan harus kalau sudah masuk perpusnas berarti memang sudah tidak ada plagiarisme gidinya, itu ada gidinya aturan-aturannya itu. Jadi mereka dibina oleh guru, terutama guru bahasa Indonesia di sini. Gitu. Kalau yang sebelumnya malah ada guru IPA yang memang membina yang suka menulis. Oke, Pak. Tapi sekarang sudah semua guru bahasa Indonesia yang membina mereka. Jadi itu, dan ini sekarang kita sedang proses juga. Biarpun program itu belum jalan, tapi kita sudah menyediakan. Karena kemarin kita punya banyak produk cerpen, bahkan ini mungkin kalau bisa poster-poster itu yang terkait dengan bullying, rencana kita bukukan juga itu idenya. Jadi bullying, poster-poster bullying itu. Kemudian seperti tadi saya sampaikan tadi, setiap kegiatan itu ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi, dengan tema apa itu idenya. Eventnya itu apa? Itu nanti. Jadi itu kan dipilih kan hampir karena wajib kan semua banyak jadinya. Jadi dipilih mana yang nanti kira-kira layak dibukukan. Itu intinya. Jadi karena programnya itu konsisten ya Pak ya, rutin, mungkin jadi dari siswa yang kurang berminat akhirnya jadi tertarik coba-coba nih kan gitu ya Pak ya. Nah, Bapak selaku Kepala Sekolah Inovatif tingkat provinsi dan nasional, bagaimana sih kiat Bapak dalam menciptakan sebuah inovasi Pak? Jadi dalam menciptakan mungkin Bapak sumber idenya dari mana gitu, bisa diceritakan sedikit Pak? Kalau masalah inovasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin sebelumnya saya tidak tahu bahwa itu merupakan inovasi. Karena apa? Ketika melihat ini, kok orasinya kurang bagus, saya coba ini. Contoh seperti tadi Bu ya, ketika di Pancasari
kenapa ada pocari dan puding? Pertama karena perpustakaan jauh. Itu anak-anak males ya ke perpustakaan karena jauh. Nah, terus coba kita buat perpustakaan di masing-masing blok-blok sekolah itu. Jadi karena di sana tempatnya supaya menarik dan memang gampang pelihara, kita buat tempat baca itu asri. Jadi sekitar itu ada taman dia. Ada taman. Jadi ada terasnya. Kemudian ada perpustakaan dinding. Jadi mereka mengambil buku tidak ke perpustakaan ke sana itu. Dan itu sekarang kita adopsi di sini dengan dikembangkan memperbanyak, kemudian juga dan kita sekarang mencoba di semua buku itu kita scan, kita masukkan sehingga supaya tidak masuk lewat akun dia. Jadi kita sumbernya memang kita sediakan sendiri dari buku-buku yang memang bukan buku yang memang boleh disebarluaskan kan begitu Bu ya. Jadi itu. Jadi itu kemudian termasuk juga kemarin saya kan ada payung baca, ada meja yang beri payung, dan itu juga berbasis aset. Karena di sekolah itu kemarin banyak meja-meja besar. Kenapa kita tidak manfaatkan? Jadi Bapak memanfaatkan yang asetnya ya, sudah ada payung. ya Pak ya, supaya lebih bermanfaat lagi ya Pak ya. Luar biasa itu. sekali. Ya, kita gini, salah satunya seperti itu. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kita terkadang inovasi itu muncul karena keadaan ya Pak ya, betul. Jadi inovasi-inovasi yang Bapak buat atau Bapak temukan itu karena keadaan di masing-masing sekolah yang Bapak temukan. Luar biasa sekali Bapak. Mungkin salah satu saya tambahkan Bu, terkait dengan inovasi itu, sekolah SMP 6 itu kan sempit Bu. Kita perlu taman. Kita kembangkan taman yang vertikal Bu. Ke atas ya? Ke atas kita. Kemudian kita manfaatkan dia ditaruh di depan kelas-kelas masing-masing, sehingga paling tidak teduh jadinya di kelas itu. Jadi ada taman, kemudian sebagai tirai hidup, tirai hijau. Itu kemudian itu juga tempat mereka melakukan proyek P5 tadi. Jadi setiap kegiatan setiap tahun itu ada proyek terkait dengan itu. Jadi inovasi memanfaatkan itu dia tanaman hidroponik itu. Kita kembangkan yang lain itu dengan bunga, dengan apa dan seterusnya. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak. Nah, terakhir ini untuk Bayu dan Kaima, apa sih harapannya terhadap sekolah SMP Negeri 6 Singaraja ini dan dunia pendidikan di Buleleng versi Bayu dan Kaima? Silakan. Harapannya ke depan. Oke, jadi harapan Kaima untuk sekolah SMP Negeri 6 Singaraja ke depannya semoga lebih membaik dari yang sekarang. Sekarang sudah baik tapi lebih ditingkatkan lagi. Ya. Oke, silakan Bayu. Baik, harapan saya dengan sekolah SMP Negeri 6 Singaraja ini semoga terus ada siswa yang berprestasi untuk membanggakan sekolah dan semoga SMP Negeri 6 Singaraja menjadi lebih baik dari yang sekarang. Astungkare, ya baik. Dan untuk Bapak Nyoman, bagaimana harapannya terhadap SMP Negeri 6 Singaraja khususnya dan juga dunia pendidikan di Buleleng pada umumnya? Silakan. Untuk harapan kita di SMP 6, saya gini Bu, kalau kita lihat istilah Bu ya, bagaimana sekolahnya begitulah kepala sekolahnya. Bagaimana kepala sekolahnya, begitulah sekolahnya. Jadi mudah-mudahan untuk kepala sekolah berikutnya paling tidak bisa mempertahankan sekarang, kalau bisa ditingkatkan lagi. Jadi karena membuat seperti ini, seperti sekarang ini sulit sekali. Tapi kalau merusak gampang sekali. Itu giginya ya. Jadi itu mungkin tidak untuk SMP 6 saja, untuk dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Buleleng. Jadi kembangkan apa yang menjadi bakat atau ada di siswa di sana.
Jadi semua pasti bisa. Yang penting kita dengan ikhlas melakukan itu, kemudian dengan sungguh-sungguh dan tentunya juga dengan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu Bu ya. Baik Pak Nyoman Sudiana, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan berbagi cerita Pak di Bincang Komunikasi. Semoga apa yang sudah disampaikan itu nanti akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi dunia pendidikan di Buleleng. Terima kasih juga untuk Bayu dan Kaima, tetap semangat untuk meraih prestasi selanjutnya. Masih akan semangat nih? Oke, saya suka semangat anak muda Pak. Oke. Baik sahabat Buleleng, demikianlah podcast Bincang Komunikasi edisi hari ini. Terima kasih karena sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Tetap stay tune nanti di YouTube Pemkab Buleleng karena next episode kita akan mendatangkan narasumber yang tidak kalah menarik juga tentunya di podcast Bincang Komunikasi. Sampai jumpa.